Halo semuanya, jadi kita kali ini akan bahas tentang taat pajak. Nah, kalian udah taat pajak semua belum? Belum ya? Jangan dong. Yuk kita ke videonya. Nah, bener ya teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang taat pajak. Di sini kita bakal ngejelasin pengertiannya, dampaknya, bukti nyata, dan juga penerapan. Nah, ngomong-ngomong soal pajak, kalian tahu nggak sih pajak itu sebenarnya apa? Nah, kalau kalian nggak tahu, pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berisi pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, mungkin ada banyak dari kalian yang nanya, kenapa sih harus taat pajak? Nah, di sini aku mau ngejelasin kalau misalkan pajak itu mempunyai fungsinya. Yang pertama, dia ada fungsi anggaran, ada fungsi redistribusi pendapatan, fungsi mengatur, dan juga fungsi stabilitas. Nah, untuk fungsi anggaran, itu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Untuk fungsi redistribusi pendapatan, itu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Nah, untuk fungsi mengatur, itu di mana pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak dengan fungsi mengatur dan pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, yang terakhir, fungsi stabilitas. Itu untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Nah, kali ini kita akan bahas dampaknya. Apa sih dampak bagi masyarakat dan pemerintah dengan kita taat pajak? Yang pertama tuh ada fasilitas umum dan infrastruktur. Ini nih ya kayak kita lihat sendiri ya, bentuk fisiknya kayak jalanan, bangunan, dan lain-lain. Terus ada subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Ini nih kayak ya untuk orang yang kayak perlu dana tambahan gitu dari pemerintah. Terus yang terakhir tuh bisa menstabilisasi perekonomian negara. Untuk dampak pemerintah ini kita bisa lihat di sini ada membiayai pengeluaran negara, habis itu potensi penerimaan APBN menjadi bertambah dan berkelanjutan dan mengurangi PHK. Jadi kalau kita lihat-lihat nih dampaknya ini ya emang dari kita taat pajak tuh itu dari kita, oleh kita dan untuk kita. Terus bukti nyatanya apa sih? Nah, di sini kita mengambil Kota Bandung. Jadi, Kota Bandung merupakan warga yang paling taat membayar pajak di wilayah Jawa Barat. Bahkan Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mengatakan tingkat kepatuhan membayar pajak di Kota Bandung mencapai 90% pada tahun 2020 lalu. Terus, kenapa? Ya, jadinya warga Bandung mendapatkan dampak positif dong, yaitu fasilitas umum yang tidak terkendala dan lancar, seperti perbaikan jalan yang lancar, terminal, rumah sakit, dan lain-lainnya. Nah, dari situ kita bisa lihat ya teman-teman bahwa taat akan pajak bakal memberi kita dampak positif. Nah, terus gimana sih cara nerapinnya supaya orang-orang taat pajak? Jadi gini ya guys, mulai menanamkan pada generasi milenial tentang kesadaran diri sendiri akan pentingnya pajak. Yang kedua, membentuk wadah yang bisa mendekatkan masyarakat akan penting dan manfaat membayar pajak. Lalu membuat media pembelajaran pajak yang mudah diakses oleh masyarakat seperti infografis hasil atau output dari kontribusi pembayaran pajak. Dan membuat aplikasi pembayaran pajak yang sudah terintegrasi dengan gadget. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi intinya kalian harus menaati pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan sampai nggak bayar pajak. Teman-teman jangan lupa kasih tombol suka dan komen di kolom komentar. Terima kasih.